Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tanda-tanda kamu sudah dewasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman pelajar dan mahasiswa untuk mengenali dirinya bahwa apakah diri kita ini sudah dewasa atau belum. Kan masa dewasa itu adalah suatu perkembangan ya manusia dari mulai lahir, masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, lalu dewasa. Nah, secara kronologis dari umur seseorang pasti masuk masa dewasa, yaitu sampai di titik umur 17 tahun. Jadi kalau teman-teman masuk usia di 17 tahun, itu sudah otomatis masuk wilayah dewasa. Nah, dewasa secara umur ya. Jadi disebutnya adalah dewasa secara hukum ya. Nah, kenapa? Karena umur 17 tahun itu sudah dikenai hukum, misalnya apabila teman-teman melakukan satu tindak kriminal, misalnya aja nih contohnya. Atau yang kedua, ciri dari umur yang 17 itu teman-teman sudah punya hak ya, hak memilih, hak memberikan suara dalam pemilu. Jadi dalam pemilihan presiden, dalam pemilihan kepala daerah, umur 17 tahun sudah mempunyai hak untuk memilih. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau dalam hal ini kan ada tuh misalnya kenapa orang yang umurnya sudah tua, sudah 30, mungkin lebih dari 30, tapi kok perilakunya masih ada sifat kekanak-kanakan misalnya. Mengapa itu terjadi misalnya? Atau sebaliknya umurnya masih muda, sangat muda, tetapi kalau dilihat kok cara berpikirnya, bersikap dan perilakunya itu sudah seperti orang dewasa. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat bahwa dewasa itu adalah suatu fase di mana seseorang menjadi bijaksana, menjadi lebih bijaksana dalam bersikap dan berperilaku. Itu harusnya seperti itu. Nah, jadi kalau contohnya ya, tandanya lah yang paling mudah adalah ketika orang dewasa itu matang ya secara emosional, emosinya stabil dan mampu mengelola emosi, itu sudah kelihatan bahwa yang bersangkutan masuk masa dewasa. Jadi orang dewasa itu juga bisa kecewa, tapi dia bisa mengendalikan kekecewaannya, tidak sampai berlarut. Orang dewasa itu juga bisa marah gitu. Jangan sampai kita berpikir bahwa kalau marah, nggak dewasa. Marah nggak apa-apa, itu adalah manusiawi dan normal gitu. Namanya manusia nggak mungkin yang nggak pernah marah. Tapi marahnya orang dewasa itu adalah terukur. Bagaimana cara mengukurnya? Ya marahnya terkendali, apa yang dimarahi, aspek apa yang dimarahi, jadi tidak kesana kemari gitu ya. Nah, baik teman-teman, contoh ya bahwa marah yang terkendali itu adalah sebabnya apa, kemudian marah, dimarahi, sebabnya itu tidak merembet kesana kemari gitu, jadi terkendali dan terukur, dan itu tidak mudah, harus latihan. Jadi tidak menyimpan amarahnya berlama-lama gitu ya. Kemudian orang dewasa juga bisa cemas gitu, tapi bagaimana dia mengatasi kecemasan itu? Dia bisa mengatasinya dengan bersikap dewasa tadi, tenang emosinya dan tidak berlarut dalam kecemasannya. Lalu apa sih sebenarnya tanda-tanda seseorang sudah dewasa? Bagaimana hubungan usia dengan perilakunya? Nah, berikut ingin saya sampaikan beberapa tanda bahwa kamu sudah dewasa. Tadi yang pertama yaitu adalah umur 17 tahun ditandai punya KTP ya, punya kartu tanda penduduk. Nah, kenapa umur 17 tahun itu sudah disebut dewasa? Karena kalau teman-teman melakukan tindak pidana ataupun kesalahan yang nyerempet dengan ada pasalnya, ada undang-undang yang dilanggar misalnya, itu sudah terkena sanksi hukum karena sudah 17 tahun masuk masa dewasa
tandanya sudah punya KTP. Nanti tinggal dilihatlah kalau urusan apakah ini masih, kalau misalnya di sekolah masih antara remaja dan dewasa, masih bisa diatasi dengan bekerja sama, misalnya pihak pengadilan dengan sekolah, itu lain persoalan. Tapi secara nyata kalau sudah punya KTP itu sudah dikenai sanksi hukum. Dan yang kedua tadi saya sampaikan bahwa teman-teman kalau udah umur 17 boleh ikut pemilu, ya. Baik teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah yang kedua, dewasa dalam berpikir. Saya ingin sampaikan ini ciri-cirinya penting nih buat pelajar dan mahasiswa. Jadi ciri dewasa dalam berpikir adalah jika kita sudah mampu berpikir ilmiah. Apa yang dimaksud dengan berpikir ilmiah? Rasional cara berpikirnya, bukan karena perkiraan ya. Objektif, tidak subjektif. Tidak dilandasi oleh perasaan ya, rasa benci, rasa negatif ya, kemudian sistematis ya. Jadi cara berpikirnya ilmiah, rasional, objektif dan sistematis gitu, terukur tahap-tahapan berpikirnya. Lalu ciri yang berikutnya adalah kenapa seseorang itu sudah dianggap berpikirnya itu dewasa, mampu berpikir dulu sebelum bertindak ya. Jadi kalau ada sesuatu apa yang harus diekspresikan dalam tindakannya itu adalah hasil berpikir. Kemudian sudah mampu memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, di sini contohnya teman-teman sudah mampu berkata tidak, meskipun dalam kelompok itu semua bilang iya. Tapi kalau kamu misalnya menganggap itu buat saya harus mengatakan tidak, saya tidak mau misalnya, ya boleh itu, katakan tidak. Atau sebaliknya, ketika kelompok besarmu di dalam kelas, di dalam perkuliahan mengatakan tidak, tapi kamu sendiri punya tahapan berpikir yang baik, kemudian memutuskan iya, itu katakan saja. Ya, jadi artinya mampu punya pendapat yang berbeda. Mampu mengatakan tidak padahal dalam sosial sekitarmu mengatakan iya. Atau sebaliknya, kamu mengatakan iya, setuju, padahal teman-temanmu mengatakan tidak. Jika itu diyakini, orang dewasa mampu melakukannya. Jadi nggak mudah kebawa angin dan kebawa arus gitu ya. Lalu dapat menerima kritik ya, besar hati. Kalau dikritik tidak marah gitu ya. Selama kritik itu disampaikan dengan sopan dan santun, kamu bisa menerimanya dengan besar hati, misalnya dalam organisasi, dalam presentasi kuliah, dalam rapat, dalam apa saja ya, baik individual maupun kelompok sosial kamu. Misalnya kamu dikritik pendapatnya, mungkin pakaiannya, mungkin perilakunya, itu tidak marah, diterima, kemudian tidak langsung diterima, tapi kemudian menseleksi sendiri tanpa harus dengan marah dan tidak sedih ya. Jadi santai aja kalau dikritik, itu berarti sudah dewasa. Lalu mampu memahami orang lain, berempati dan berpikir positif. Nah, baik teman-teman sekalian, yang ketiga sekarang, dewasa dari kematangan emosi ya. Nah, yang ini adalah diukurnya dari kestabilan emosi. Mampu mengungkapkan emosi sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan sampai salah gitu. Orang lagi sedih, kamu gembira. Orang-orang gembira, kamu murung misalnya. Itu kan nanti bertentangan ya. Jadi kematangan emosi itu dicirikan oleh sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menerima keadaan diri sendiri. Apapun keadaannya, apapun yang kita miliki, kita terima. Itu adalah salah satu contoh kematangan emosi ya. Secara dewasa kita menerima. Yang kedua adalah mampu bertanggung jawab dalam segala hal. Mau di lingkungan rumah, mau di lingkungan kampus, sekolah, sosial, dengan teman, dengan siapapun, dengan guru, dengan dosen, yaitu kamu mampu bertanggung jawab. Ada tugas diterima, kerjakan, kapan waktunya harus masuk dan sebagainya. Kalau sudah mengatakan sanggup, laksanakan. Berjanji tepat waktu dan sebagainya.
Lalu yang ketiga adalah mampu menghargai orang lain, dan yang keempat tidak memaksakan kehendak. Jadi perilaku kekanak-kanakan adalah sering memaksakan kehendak. Nah, kalau kamu sudah dewasa, tidak memaksakan kehendak. Sampaikan kehendak kita, keinginan kita kepada orang lain dalam berkomunikasi. Lalu persoalan diterima atau ditolak itu urusan orang lain. Kita sudah sampaikan, ya, jadi tidak memaksakan kehendak. Kalau ada orang dewasa masih memaksakan kehendak, itu harus harus dilatih untuk lebih meredam, ya, mengendalikan diri untuk tidak memaksakan kehendak. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah memiliki rasa percaya diri, ya. Rasa percaya diri itu harus dibangun bertahap, ya, jangan sampai kita minder. Nah, itu adalah ciri yang kelima dari kestabilan emosi tadi. Baik teman-teman sekalian, yang keempat sekarang, ciri dewasa yang keempat adalah dewasa secara finansial. Cirinya adalah mudah, yaitu teman-teman sudah mampu membiayai hidup sendiri. Ya, apakah sudah masuk dalam seperti contoh tadi atau belum? Kalau misalnya, Bu, saya belum, masih ada bekerja tapi belum cukup, kadang masih ditambah oleh orang tua. Berarti itu sudah mandiri secara finansial tapi belum 100%, ya. Mungkin tempat tinggal, mungkin uang kos dan sebagainya masih dibantu, tapi untuk yang lain masih sudah bisa sendiri. Nah, bagaimana teman-teman yang belum bekerja? Sekarang masih sekolah, masih kuliah tapi terima uang dari orang tua. Ya, berarti belajar mengelola keuangannya. Jadi tetap bisa diukur secara finansial kamu sudah dewasa belum. Contohnya, ada yang menerima uang bulanan misalnya dari keluarga, dari orang tua. Ya, selesaikan uang yang diterima itu 1 bulan. Berarti kamu dewasa sesuai dengan perjanjian. Jangan sampai 2 minggu udah habis gitu. 10 hari sudah habis misalnya. Nah, bagi teman-teman yang tidak mampu atau belum mampu mengatur keuangan selama 1 bulan, ya sebaiknya mintalah kepada orang tua, kirimnya 2 kali aja, Bu. Kalau sekaligus saya nggak bisa pegang uang banyak, ya udah tanggal 1 dan tanggal 15 misalnya dikirim. Nah, itu pun harus dipertanggungjawabkan. Kalau diberikan uang berapa besarnya untuk 2 minggu, ya diselesaikan itu untuk 2 minggu. Ya, syukur-syukur bisa menabung dari itu. Tapi kalau tidak, jangan sampai baru seminggu sudah minta lagi. Nah, jadi tandanya adalah bahwa kamu bisa mengelola keuangan kalau misalnya belum bekerja, itu cirinya, ya. Jadi bagaimana caranya nih, Bu, mengelola keuangan supaya teman-teman bisa masuk dalam dewasa secara finansial, cermat dalam menghitung pengeluaran dan pemasukan, berapa penerimaan dari keluarga, dari orang tua, berapa pengeluaran, ya. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa gini misalnya, ini kan nggak bisa dihitung, kadang-kadang ada darurat, misalnya harus membeli buku tiba-tiba, harus fotokopi kalau misalnya ada tugas-tugas yang tidak online, ya misalnya. Sebetulnya membeli buku dan sebagainya itu bukan darurat, bukan insidental, harus sudah diperkirakan, ya, di dalam anggaran per bulan, ya. Jadi mahasiswa maupun pelajar yang sudah diberi kepercayaan mengelola uang 2 mingguan atau bulanan, pembelian buku, alat tulis dan sebagainya, itu adalah merupakan anggaran tetap, bukan anggaran belanja insidental, ya. Jadi teman-teman sekalian, ciri yang berikutnya dari uangmu itu, kamu harus punya tujuan, ya. Jangan sampai uang diterima, katakanlah 1 bulan kamu tumpuk dalam satu tempat dan menggunakannya bagaimana kamu secara bebas, tahu-taunya tanggal 10 udah habis gitu, ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi uangmu itu dipilah-pilah sesuai dengan tujuan pemakaiannya gitu, ya. Jadi itu artinya kamu sudah mampu dewasa secara finansial, ya. Jadi yang pertama, yang paling utama, dewasa secara finansial kalau kamu sudah bekerja, mendapatkan penghasilan, mampu membiayai dirimu sendiri, kehidupannya 100%, itu sudah hebat banget, ya. Nah, tapi kalau itu tidak, berarti turun di level kedua, yaitu mampu mengelola.
mengelola keuangan yang dikirim oleh orang tua atau dari pihak pemberi beasiswa ya. Jadi kamu kelola dengan baik sesuai dengan target dan tujuan masing-masing. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya kalau dewasa secara finansial itu adalah bijaksana di dalam mengelola keuangan, mampu memilah antara kebutuhan dan keinginan. Apa keinginan nggak boleh diikuti? Ya boleh. Masa nggak boleh? Jadi mana kebutuhan, mana keinginan harus berimbang. Itu ya belajar. Jadi buat pelajar terutama dan mahasiswa yang baru menjadi mahasiswa, mulai mengelola keuangan secara mingguan, 2 mingguan atau bulanan, bijaksanalah dalam memilah dan memilih, mengklasifikasikan mana kebutuhan, mana keinginan ya. Baik teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya yang namanya dewasa itu kalau secara umum kamu ukur dirimu sendiri adalah orang yang peduli pada kebaikan ya. Mendekat pada kebaikan dan kemudian emosinya stabil ya. Untuk lihat secara terperinci dewasa itu karakteristiknya seperti apa, saya sudah pernah membuat videonya itu. Tapi pada kesempatan ini saya titik beratkan dewasa dalam konteks hubungannya dengan emosi ya, kematangan emosi, kematangan kepribadian dan kematangan serta kebijaksanaan kamu di dalam mengelola keuangan supaya disebut dewasa secara emosi dan dewasa secara finansial. Nah, dengan demikian teman-teman bisa berekspresi sesuai dengan karakter masing-masing, rasa percaya diri, emosi stabil, dan mengelola keuangan juga dengan baik. Alhamdulillah kalau ini sudah dimiliki ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa terus meningkatkan sikap kedewasaanmu secara bertahap. Bagi yang belum, bagi yang teman-teman yang merasa belum memiliki ciri-ciri yang tadi dijelaskan, belajarlah secara bertahap untuk meninggalkan masa remaja masuk ke masa dewasa. Apalagi yang sudah berstatus mahasiswa itu adalah orang yang sudah dewasa. Pendidikannya adalah pendidikan orang dewasa. Oleh karena itu, jika kamu merasa belum dewasa, belajarlah untuk terus belajar sampai menjadi pribadi yang matang ya, yang dewasa. Terima kasih. Mudah-mudahan sampai ketemu di lain kesempatan ini bisa membantu teman-teman makin menjadi dewasa, baik secara lahir, batin ya, maupun secara finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.